Ya, Masya Allah ya, apa yang terjadi di Gaza itu kan sangat panjang ya. Ini kan perang terpanjang di antara perang-perang sebelumnya. Jadi harusnya memang harus selalu digaungkan dengan berbagai macam cara, lewat sosial media misalnya, ataupun lewat aksi dari teman-teman lain misalnya, supaya berita Palestina itu tetap terus hangat dan tetap orang terus mengingat dan kemudian pada akhirnya bisa berhentilah perang tersebut. Intinya kan begitu. Jadi tentu saja saya sangat berterima kasih kepada seluruh teman-teman yang sampai hari ini masih terus berkonsentrasi, masih terus menyuarakan Palestina, karena kan sekarang situasinya sudah makin genting ya teman-teman semua, sudah sampai lokasi terakhir lah istilahnya, mereka udah mengungsi dari ujung sampai ke Rafah perbatasan Mesir. Itu kan udah istilahnya tuh kalau udah nggak ada di situ ya mau kemana lagi gitu kalau nggak ke surganya Allah gitu kan. Jadi memang harus terus disuarakan. Untuk saya pun tadi kita juga sempat doa bareng-bareng ya dengan para jemaahnya. Kita nggak bisa ngelakuin apa-apa secara banyak, jadi bersalahnya tuh banyak lah gitu. Tapi ya mudah-mudahan dengan apa yang kita posting di sosial media, mudah-mudahan itu sebagai salah satu cara atau bentuk bahwa kita masih terus menyuarakan dan kita masih terus berupaya agar orang-orang masih aware dan nggak lupa. Karena kadang-kadang kalau kita nggak menyuarakan nanti lupa tertimbun dengan berita-berita lainnya. Sementara kondisi mereka kan masih terus berjuang sampai hari ini gitu. Ya, ini kan Masya Allah ya, tidak hanya teman-teman kita dari Indonesia juga, saya juga apresiasi luar biasa ya untuk Ibu Menlu kita ya, Bu Retno juga luar biasa menyuarakan bagaimana perjuangannya untuk Palestina dan seluruh dunia juga menyuarakan itu. Ya mudah-mudahan segera berhenti, jadi nggak sudah terlalu banyak gitu ya, terlalu banyak kesakitan, terlalu banyak air mata, sampai sebagian orang sekarang udah nggak mau ngelihat lagi gitu karena sudah terlalu pedih gitu. Jadi kalau awal-awal kan mungkin masih ngelihat, kalau sekarang kalau saya tanya para jemaah, mereka kadang-kadang bukan nggak mau menyuarakan, nggak mau ngelihat itu karena terlalu pedih dan terlalu sakit untuk beberapa teman-teman gitu. Jadi ya harapannya ini kan aksi ini kan akan menjadi satu berita lagi gitu, dan menurut kita ini langkah yang kecil kita lakukan, tapi menurut teman-teman di sana ini sebuah support yang luar biasa untuk mereka gitu. Jadi jangan teman-teman berpikir apa yang kita lakukan itu kecil banget, sesungguhnya bagi mereka, mereka merasa disupport. Lakukanlah apa yang kalian bisa gitu. Ya, insya Allah teman-teman mohon doanya, semoga Allah betul-betul memanggil kami nanti. Insya Allah kita akan berangkat di 12 Juni 2024. Tentu ini menjadi ibadah haji yang berbeda dari ibadah haji sebelumnya. Dan Allahu alam ya ujiannya apa lagi ya, karena biasanya setiap ibadah haji itu pasti ada ujiannya masing-masing. Tahun lalu alhamdulillah berangkat haji sama ibu dengan ujian yang juga nggak mudah gitu, walaupun akhirnya sudah bisa dilewati alhamdulillah. Tahun ini haji insya Allah bersama dengan kedua adik saya. Jadi ya saya mewanti-wanti adik bahwa ibadah haji itu kan jihad fisabilillah ya. Kita sedang berjuang tuh, berjuangnya luar biasa. Jihad dengan harta, kan haji nggak murah. Kemudian jihad dengan jiwa, jihad dengan badan. Haji itu capeknya luar biasa teman-teman semua. Bagaimana kita jalan berkilometer lelahnya luar biasa. Jadi saya sudah bilang kepada adik-adik mesti sabarnya luar biasa kalau untuk haji, karena banyak hal yang kita rencanakan kadang-kadang nggak sesuai dengan apa yang kita alami di sana. Kadang-kadang ya saya juga nggak tahu nih ujian apa nanti yang Allah kasih buat saya, tapi mudah-mudahan Allah mudahkan proses perjalanan haji kita. Semuanya udah selesai, manasik udah selesai, tinggal keberangkatan nanti insya Allah. Ya memang rencananya ini juga tahun ini menjadi tahun yang cukup sibuk sebetulnya buat saya pribadi, karena setelah dari Mekah nanti setelah berangkat haji rencananya akan langsung menuju ke Mesir memang untuk persiapan supaya tahun ini di akhir tahun itu bisa melanjutkan pembelajaran saya maupun anak-anak melanjutkan sekolah di Mesir. Jadi memang rencananya habis haji mau langsung ke Mesir untuk nyiapin semuanya, tempat tinggal dan sebagainya. Eh, Lalu pulang lagi ke Indonesia baru akhir tahun ya tinggal di sana insya Allah. Sebenarnya bagi kita semua ya para ibu-ibu ya, saya kan punya anak, Ricis punya anak, Bunda Cindy punya anak, kita semua dibilang berat ninggalin anak ya pasti berat lah. Seorang ibu itu nggak bisa lama-lama meninggalkan anaknya tuh nggak mungkin gitu. Cuman namanya ibadah haji ya, kita berusaha untuk ya suruh milih kali ya, maksudnya lebih cinta Allah atau lebih cinta anak nih gitu. Jadi ya akhirnya kita sepakat bahwa kita akan berangkat haji. Tadinya juga adik-adik gimana ya anaknya masih kecil-kecil, tapi insya Allah mudah-mudahan Allah jaga anak-anak kita insya Allah.
Wallahu alam. Kayak misalnya Dah? ada foto Mm-mm. temanya orang kaya gabut. Aku nggak tahu itu. Itu lucu-lucu dong. Aku Jadi nggak kayak tahu. ada tanggapannya tentang si orang kaya gabut yang bela-belain jajanan rujak dan crepes langsung ke negaranya, ya ini rujak di Thailand dan crepes Oh. di Prancis. Harus nggak sih se-effort itu sampai harus ke negara asalnya? Iya, teman-teman semua, jangan jadikan standar kehidupan kita sama dengan standar kehidupan orang lain ya. Bagi kita mungkin ngeliat, ih kok cuman beli makanan sekecil itu tapi bisa pakai ke luar negeri, ya itu kan standar hidup orang berbeda dengan standar hidup kita. Ya kita mah kerjaannya doain aja gitu, Masya Allah luar biasa, semoga beliau sehat, semoga makin sukses dan insya Allah nanti Allah mengaminkan juga untuk kita gitu, oke? Ini Ustazah nih tanggapan soal orang kaya yang gabutnya malah jadi driver ojol. Pantas nggak sih orang kaya jadi driver ojol? Teman-teman semua orang kaya yang gabutnya jadi driver ojol, emangnya ada apa dengan driver driver ojol apa tuh? Ojek online. Oke, ulang lagi. Orang kaya gabutnya jadi driver ojol. Nggak apa-apa, bagus dong. Karena kita tuh sebenarnya seru loh untuk memiliki experience yang berbeda-beda dalam kehidupan kita. Kita belajar banyak hal loh dengan berbagai macam jenis pekerjaan. Kalau saya sih support aja gitu. Kalau ada seseorang yang mau coba pekerjaan ini, pekerjaan itu. Jadi dengan begitu, pertama dia dapat pengalaman yang mungkin dia nggak pernah dapat itu sebelumnya. Kedua, dia akan lebih mengerti tentang keadaan seseorang karena dia sudah pernah mengalami jadi itu, appreciate orang more gitu ya, lebih appreciate orang, menghargai orang, dan yang nggak ada masalah, pekerjaan yang halal, kenapa enggak Ini gitu. berkaitan dengan orang kaya nih. Ustazah sendiri pernah nggak punya pengalaman naik kendaraan ojol dapetnya kendaraan yang mewah nih? Pernah ada pengalaman nggak? Nggak pernah naik online. Terus Dah, dah ya, tanggapannya untuk orang zuhur. kaya yang bagi-bagi duitnya di jalan nih, tanggapan seperti apa? Kalau saya sih menanggapi setiap apapun yang terjadi selalu husnuzon ya, berprasangka baik ya. Misalnya ada orang yang bagi-bagi uang di jalan, apapun itu saya nggak tahu secara jelas seperti apa, tapi ya bagi saya ya mungkin orang tersebut ingin bersodakoh. Sodakoh kan boleh secara terang-terangan, boleh secara sembunyi-sembunyi. Terang-terangan itu untuk memotivasi orang lain supaya orang lain tergerak untuk bersodakoh, sembunyi untuk menjaga keikhlasan. Tapi dua-duanya bagus untuk dilakukan gitu. Oke, terakhir Ustazah, ini